Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, NIM 4. Perkenalkan, nama saya Sulfania, NIM 50. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, NIM 34. Perkenalkan, nama saya Duratus Saadah, NIM 95. Definisi dan desain riset pemasaran. Nah, riset pemasaran adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran di mana dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Tujuan dari riset pemasaran sendiri digunakan untuk mendapatkan informasi secara akurat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mendapatkan informasi yang penting bagi perusahaan. Dalam riset bisnis terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu analisis pengukuran pasar, di mana analisis untuk memperoleh data-data kualitatif tentang permintaan yang potensial, yaitu seberapa banyak produk yang terjual kepada pangsa pasar. Yang kedua yaitu analisis pengaruh faktor terkendalikan. Nah, pada riset ini memusatkan perhatian pada pengaruh faktor yang terkendalikan seperti fokus pada produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga yaitu analisis situasi persaingan. Nah, kebanyakan perusahaan itu lebih menekankan analisis posisi persaingan produk mereka sendiri lebih banyak daripada sifat dan dampak kegiatan pada persaingannya. Hal ini analisis pengukuran bagian pasar ini menjadi milik produknya ini jauh lebih dikenal daripada penilaian kekuatan dan kelemahan produk kompetitor. Sebagian besar perusahaan dapat mengambil manfaat jika mau lebih banyak melakukan analisis seperti intelijen, yang mana analisis tersebut ini dirancang secara khusus untuk mempelajari praktek dan sebuah kebijakan pemasaran dari pesaingnya tersebut. Dan untuk yang keempat yaitu analisis pengaruh faktor tidak terkendalikan. Pada dasarnya seorang manajer pemasaran ini jarang sekali melakukan analisis ini. Karena apa? Perusahaan sudah mendapatkan banyak informasi tentang faktor tidak terkendalikan ini melalui membaca masalah perdagangan secara teratur. Akan tetapi, perusahaan tersebut ini juga jarang menyusun dan menganalisis data-data yang sudah terkumpul yang berkaitan dengan riset perusahaan mereka. Slide selanjutnya yaitu desain riset pemasaran. Dalam merumuskan riset pemasaran, harus terdapat desain riset yang membantu memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab analisis sebuah masalah riset pemasaran. Definisi desain riset pemasaran sendiri yaitu kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan untuk menjadi pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu data. Pada PPT sudah terdapat bagan desain riset pemasaran. Yang pertama yaitu riset eksploratory dan riset konklusif. Untuk riset eksploratory yaitu mempunyai tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan gambaran secara jelas bagi suatu permasalahan dan demi pengembangan hipotesis dari suatu konteks permasalahan yang sedang terjadi. Pada desain riset eksploratory ini yaitu digunakan untuk menyelidiki suatu permasalahan secara lebih mendalam seperti kayak fokus kelompok dan teknik proyektif. Untuk yang riset kedua yaitu riset konklusif, yaitu mempunyai tujuan di mana dalam riset konklusif ini mempunyai tujuan untuk menguji suatu hipotesis, di mana akan menguji suatu hubungan tertentu pada riset konklusif menggunakan hipotesis yang digunakan untuk menjawab sebuah masalah yang sedang diteliti. Dalam riset konklusif terbagi menjadi 2 macam, yaitu riset deskriptif dan riset kausal. Dalam riset deskriptif ini mempunyai tujuan yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter atau karakteristik atau sebuah fungsi dari sesuatu hal yang sedang dianalisis. Dalam riset
deskriptif ini diperlukan informasi yang lengkap melalui pertanyaan 6W. Contoh dalam riset deskriptif ini yaitu seperti bagaimanakah persepsi konsumen terhadap pelayanan sebuah produk. Nah, dalam riset deskriptif ini masih terbagi menjadi dua, yaitu cross-sectional design dan longitudinal design. Pada cross-sectional design ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu single cross-sectional dan multiple cross-sectional. Terus yang kedua, riset konklusif yang kedua yaitu kan riset kausal. Nah, di sini riset kausal ini mempunyai tujuan untuk menentukan hubungan dari suatu sebab akibat. Yaitu contohnya seperti bagaimana hubungan antara BBM atau bahan bakar minyak terhadap jumlah penggunaan sepeda motor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metode riset pemasaran. Metode atau langkah-langkah dari riset pemasaran. Yang pertama ada kuesioner. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan daftar pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk jenis usaha yang akan dipilih. Yang kedua ada riset group. Metode ini dijalankan dengan cara membentuk kelompok orang dari populasi utama pasar potensial. Yang ketiga ada survei. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan pertanyaan yang sederhana tentang produk atau jasa yang hendak diriset. Menyusun rencana pemasaran. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Yang kedua yaitu menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu merancang metode pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian, data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya atau di buku, jurnal, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengambil sampel dan pengumpulan data. Metode sampling yang digunakan yaitu probability ataupun non-probability sampling. Yang kelima yaitu melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang diolah ini yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan kita ambil. Yang keenam yaitu menyusun laporan riset. Laporan riset pasar bisa berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen yang akan mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu metode pengambilan sampling riset pemasaran. Nah, sampling atau sampel di sini merupakan bagian yang ditarik dari populasi. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Nah, sampel di sini biasanya diambil untuk mewakili seluruh bagian populasi yang nantinya akan diteliti. Pertama dari metode pengambilan sampling riset pemasaran yaitu menentukan populasi sasaran. Nah, dalam praktek riset pemasaran, batasan populasi itu seringkali membuat para periset bingung, dikarenakan nggak semua orang itu merupakan anggota dari populasi. Jadi periset itu harus menetapkan kepada siapa saya harus bertanya, seperti itu. Nah, sebagai pedoman untuk membedakan apakah orang itu termasuk dalam anggota populasi atau tidak termasuk dalam anggota populasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi apakah orang tersebut memiliki informasi yang kita butuhkan dalam riset ini, seperti itu. Setelah kita mengetahui populasi sasarannya, maka langkah selanjutnya yaitu mengetahui kerangka sampel. Nah, untuk mengetahui kerangka sampel di sini, periset dapat melakukan prediksi dengan melakukan perhitungan atas dasar periode dan asumsi tertentu.
Sebagai contoh, untuk mengetahui kerangka sampel pengunjung suatu mall dengan menghitung berdasarkan jumlah pengunjung harian selama seminggu dengan asumsi tiap anggota populasi berkunjung ke mall seminggu sekali, maka bila satu hari rata-ratanya ada sebanyak 1.000 orang yang mengunjungi mall tersebut, maka jumlah populasi pengunjungnya 7 dikali 1.000 sama dengan 7.000. Nah, ke 7.000 orang inilah yang merupakan kerangka sampel yang akan diteliti. Setelah periset menetapkan kerangka sampelnya, maka selanjutnya yaitu memilih anggota untuk dijadikan sampel. Nah, untuk memilih atau menarik anggota untuk dijadikan sampel ini biasanya terdapat dua metode, yaitu dengan cara probability dan non-probability sampling. Nah, kapan harus menggunakan probability sampling dan kapan menggunakan non-probability sampling? Nah, biasanya periset itu menggunakan probability sampling jika ada kemungkinan bagi anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, sebaliknya untuk non-probability sampling biasanya tidak ada peluang bagi anggota untuk menjadi sampel, dikarenakan biasanya sampelnya itu dipilih dari berdasarkan kemudahan bagi periset saja. Jadi, penentuan besarnya sampel dipengaruhi oleh karakteristik populasi yang akan diteliti. Semakin homogen populasi tersebut, maka jumlahnya semakin mengecil. Tetapi sebaliknya, semakin heterogen populasi tersebut, maka jumlahnya semakin besar untuk mengakomodasi kemajemukan tersebut. Ukuran sampel yang tepat akan mampu memperkecil besarnya perbedaan atau varian di antara sampel-sampelnya. Alat statistik yang digunakan dalam riset pemasaran salah satunya ada analisis SWOT. Analisis SWOT biasanya digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Analisis SWOT umumnya memiliki kelebihan antara lain sederhana, kolaborasi, fleksibel, dan integratif. Sedangkan kekurangannya yaitu subjektivitas dan kelemahannya dan ancamannya yang bisa jadi sebenarnya tidak ada. Jadi hanya pemikiran dari yang membuat analisis SWOT itu sendiri. Analisis data kuesioner, kelebihannya yaitu yang pertama, praktis, ekonomis, dan responden bisa menjawab dengan terbuka dan leluasa. Kekurangannya, jika pertanyaannya kurang jelas, tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut. Pertanyaan dalam angket biasanya bersifat agak kaku dan tidak dapat dirubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Yang kedua yaitu sulit memberikan jaminan bahwa semua angket yang telah dikeluarkan itu akan kembali seluruhnya. Yang selanjutnya yaitu contoh kuesioner riset pemasaran. Nah, beri tanda silang pada kolom yang diinginkan. Untuk tingkat kepentingan sendiri ada sangat penting, tidak penting, dan sangat tidak penting. Nah, untuk tingkat performansinya ada sangat baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus yang kami ambil, analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran. Studi kasusnya di kantor pos Kota Magelang. Nah, untuk bisa dilihat karena di sini kami menggunakan analisis SWOT, ini juga terdapat matriks IV atau internal factor evaluation dan matriks EV atau external factor evaluation. Jadi di sini terdapat kekuatan, kelemahan di faktor internal, dan di faktor eksternal terdapat peluang dan ancaman. Nah, setelah menentukan IV dan EV-nya, selanjutnya yaitu menuju diagram kuadran analisis SWOT. Nah, bisa dilihat bahwasannya ini berada di diagram kuadran 1, sehingga menunjukkan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan strategi agresif atau pertumbuhan. Nah, strategi yang mempunyai nilai tertinggi itu merupakan strategi SO, yaitu Strength Opportunity, kekuatan peluang. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pelayanan yang berkualitas, memperluas pangsa pasar, terus memberikan tarif yang terjangkau, dan menambah kerjasama dengan mitra kerja yang berbasis bisnis online. Terima kasih.